Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi rumah ibu tersebut. Ibu mulih di sawah. Bu ngiring ngalangkung ya bu ya. Nah ini teman-teman, ibunya nih ada nih. Assalamualaikum. Nah ini kita ketemu lagi bersama Ibu Tintin ya. Ibu Tintin yang pernah mengalami mati suri ya teman-teman. Mungkin kalian yang penasaran cerita tentang Ibu Tintin mati suri ada di video saya sebelumnya ya bu ya. Karena berarti saya kesini tuh yang kedua kali ya bu ya. Yang kedua kali. Ibu, ini saya pengen bertanya nih, karena banyak banget orang yang penasaran. Mungkin kalau kemarin video kemarin Ibu menceritakannya historis tentang Ibu mati suri. Nah di video kesempatan kali ini saya akan menanyakan perihal yang namanya sakaratul maut ya bu ya. Karena Ibu pernah mengalami meninggal dunia, tentunya pasti mengalami yang namanya sakaratul maut ya bu ya. Dicabut nyawa, dipisahkan nyawa dengan jasad dari tubuh kita. Itu gimana sih bu rasanya? Karena kan banyak banget para kiai, para ustadz, para alim ulama lah yang menceritakan tentang sakaratul maut itu sungguh luar biasa sakitnya. Sakitnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah ibu, yang ibu rasakan gimana sih bu itu ketika sakaratul maut tersebut? Bukan mungkin lagi ya. Ini pasti semua orang merasakan yang namanya sakaratul maut. Iya. Saya juga mungkin entah esok, entah kapan gitu. Jadi setiap orang pasti bakalan ya bu ya, bakal yang mengalami yang namanya sakaratul maut. Tapi yang pernah saya rasakan waktu dulu, mungkin karena masih kecil gitu. Gimana tuh bu? Cuman mata mendelik gitu ya, ini sudah di tenggorokan. Apa sudah tenggorokan? Nyawa sudah di tenggorokan, cuman mendelik gitu, lihat ke sekeliling. Mungkin apa tuh suara gemuruh gitu. Gemuruh kayak gimana contohnya bu? Kayak suara air, nggak tahu air laut gitu. Kalau mungkin sekarang udah gede pasti bisa membedakan ya mungkin. Kayak ombak atau gimana tuh maksudnya bu? Iya, kayak ombak gitu. Jadi gemuruhnya itu kayak ombak beradu atau gimana bu? Iya, yang menerjang itu karang, batu karang gitu. Nah, kalau sekarang ibu sudah segede gini gitu ya, bisa berpikir, oh sakaratul maut itu pas begitu nyawa dicabut dari ujung kaki dulu ke atas, terus ke atas ke lutut, udah ke lutut ya, terus sedikit pas di ini di perut berdetak kayak gimana bu? kenceng, berdetaknya kenceng gitu, kayak apa tuh, terus naik lagi ke dada, sesek ke ini ke tenggorokan. Ya kalau amalan kita baik mungkin nggak bakal terasa sakit. Iya gitu. Tapi kalau amalan kita jelek ya, kata orang dulu gitu ya, kata sesepuh gitu, kalau lagi belajar mengaji, kalau orang yang durhaka gitu katanya, seperti dari atas langit apa tuh ke bawah ke bumi itu menelusuri sebilah itu bambu. Gitu. Sakitnya luar biasa. Iya benar, diiris-iris gitu ya bu ya, pakai seperti diiris-iris. Terus gimana tuh, mata nggak kelihatan gitu, cuman yang ngelihat itu yang nggak kelihatan orang, seperti ada yang menyerupai ini Allah mungkin gitu ya. Jadi itu yang ketika sakaratul maut, setan yang menggoda ya bu ya. Menggoda setan. Nah ibu, maaf ibu, kalau ibu waktu dulu ketika sakaratul maut adakah sosok-sosok setan yang menggoda bahwasanya mereka itu harus diakui, mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau gimana?
mungkin ibu masih kecil, Oh, jadi nggak ada. nggak ada. Oh, nggak ada gangguan dari setan-setan mungkin ya ketika Enggak. sakaratul maut. Jadi Iya, biasa-biasa aja dan biasa. juga yang ibu rasakan tidak sakit sedikit pun. Tidak sama sekali tidak sakit, meskipun mata mendelik, emang mata mendelik melihat ke kanan ke kiri gitu, tapi enggak merasa sakit. Nah, berarti ibu kan pernah mengalami sakaratul maut, dicabut nyawa, dipindahkan nyawa dari tubuh kita, dicabut ya istilahnya Bu ya, Iya. sama malaikat pencabut nyawa, sama malaikat Ijrail ya Bu Iya, ya. iya. Nah, ibu berarti melihat juga sosok malaikat Ijrail tersebut. Iya, pernah. Gimana? Pas waktu ibu meninggal gitu, tangan ibu dipegang, terus dibawa ke atas gitu, kayak terbang gitu ya. Dibawa terbang. Iya, kayak terbang. Terus di atas itu ibu ngapain ibu? Ngelihat pemandangan di bawah, lagi mama histeris gitu, memeluk-meluk badan ibu, jasad ibu gitu. Yang sudah meninggal. Iya, yang sudah meninggal. Terus banyak orang, tetangga-tetangga melayat gitu, sambil ya ke mama tuh, udah sabar, yang sabar, anak sudah meninggal kok. Ya nggak tahu gimana rasanya ditinggalin anak. Jadi kedengarannya Bu ya. Iya. Sekeliling ibu yang menangisi, yang bilang ini bilang itu tuh kelihatan dari atas. Ibu ditidurkan, terus ditutup kain. Ibu masih ingat. Berarti kelihatan dari atas. Berarti ibu didampingi sama malaikat Ijrail. Iya mungkin. Itu sosoknya kayak gimana sih Bu malaikat Ijrail tuh? Serba putih aja. Putih. Bersih, bercahaya. Wajahnya bercahaya. Iya. Gitu. Terus ibu maaf ya Bu ya, kalau kan ada cerita juga yang pernah mengalami mati suri, terus pernah melihat surga dan neraka. Waktu itu ibu dibawa lihat surga dan neraka nggak Bu? Enggak, cuman itu aja. Cuman apa? Cuman lihat sekeliling ibu aja gitu. Emang meninggal dunianya berapa menit, berapa jam, berapa hari gitu atau gimana? Udah lama, mungkin 2 jam. Kisaran 2 jam. Iya, dari sakaratul gitu sampai dimandiin, sampai mau dikapani. Mungkin 2 jam kan, melayat juga orang-orang gitu, yang mau bikin apa, terus udah nyiapin itu, kelihatan nyiapin air buat mandi, buat dimandiin. Ibu, iya. Berarti selama 2 jam itu ibu hanya melihat jasad ibu ditangisin orang-orang tercinta sekeliling, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan surah Yasin mungkin ya Bu ya. Terus dibawa, digotong, dimandikan. Mungkin ibu melihat juga di saat dimandikan, jasad ibu dimandikan itu? Iya, lihat. Melihat jelas. Iya ya, kalau udah itu waktu dimandiin gitu, katanya ya, ya sampai sekarang juga semua orang bilang gini, kalau dimandiin harus hati-hati gitu ya. Harus jangan pakai telapak tangan, tapi pakai belakang tangan. Karena yang udah sakaratul maut, udah dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Jadi nggak boleh keras-keras ya Bu ya. Itu gimana Bu? Emang ibu rasakan juga sakit atau gimana? Tapi kan elusan yang itu mungkin karena ibu masih kecil. Ya seperti usapan elusan seorang ibu aja semua, kepada anaknya yang memandiin gitu, termasuk ibu sendiri, mamah saya sendiri gitu. Memandiin pakai kerasa elusan itu tersebut itu ke roh ibu yang lagi di atas itu kerasa. Iya. Terus ibu malaikat mautnya itu, malaikat Israilnya bilang apa aja sih Bu ketika ibu melihat ibu dimandikan, ketika ibu melihat ibu ditangisin, bilang sesuatu nggak Bu? Pesan atau gimana? Pesannya ya gitu, kalau bilangnya kayak gimana tuh malaikat Israilnya, tuh jasad kamu lagi dimandiin. Iya. Tuh jasad kamu gimana tuh Bu? Kamu lihat lagi diapain? Ya ditangisin gitu. Sama keluarga ditangisin, dia kehilangan mungkin itu.
terus ntar diam lagi gitu, diam pas ibu lihat gini lagi ke bawah, lihat lagi gini. Tadinya kan sering ngeliat wajah ini yang pegang tangan ibu. Sebentar lihat gini. Kenapa kamu gitu? Kenapa kamu enggak gitu? Lihat itu si mama kasihan. Nangis terus. Iya tuh lagi dimandiin katanya. Kalau orang dewasa ya kelihatan maaf ini yang sholat dan yang enggak sholat kelihatan katanya baunya beda. Yang suka sholat yang tidak sholat mungkin ya. Yang enggak sholat. Maksudnya si mayitnya atau orang-orang yang tajiyah? Mayitnya, mayat. Cuman berhubung ibunya masih bayi, masih nggak kecium gitu. Mayatnya gitu. Terus bilang apa lagi Bu malaikatnya Bu? Ya udah, sekarang kamu kembali lagi. Soalnya kamu belum waktunya katanya. Belum waktunya untuk meninggal dunia. Meninggal dunia, kembali ya sama mama, baik-baik sama mama gitu. Kan orangnya pendiam, jadi nggak pernah ngomongin inilah, kayak apa disimpan aja sendiri. Dipendam gitu. Mungkin ya Bu ya? Dipendam. Berarti Ibu dibalikin lagi ketika dimandikan atau gimana Bu? Nyawa Ibu dibalikan lagi? Sesudah dimandikan. Pas masuk ke rumah mau dikapanin, ibu terbangun. Ya alhamdulillah waktu itu mama lihat lagi nangis gitu ya. Ibu bilang mama gitu. Pas dirangkul bahagianya alhamdulillah hidup lagi katanya. Bahagianya luar biasa ya. Seorang orang tua kehilangan anaknya terus kembali lagi, nggak bakal merasa ketakutan atau gimana ya Bu ya. Tapi kalau orang sekeliling pasti mungkin takut ya. Nah itu Ibu ketika nyawa Ibu dimasukkan lagi ke jasad Ibu, sama dianterin sama malaikat Ijrailnya atau sama dimasukkan lagi atau dengan sendirinya masuknya atau gimana Bu? Di atas. Oh dilepas atau itunya malaikatnya di atas. Ibu pas seperti apa ya, seperti angin gitu, seperti asap masuk lagi ke jasad ibu tuh. Oh masuk lagi ke jasadnya itu? Iya. Gitu ya. Jadi dengan sendirinya masuk dengan sendirinya. Tapi diantar di dekat gitu. Oh dari dekat. Iya dari dekat. Setelah ibu terbangun dengan jasad ibu, malaikatnya kemana Bu? Langsung hilang atau ada di? Ngilang. Ngilang. Jadi langsung para keluarga mungkin yang memeluk, yang gimana ya Bu, yang merasa kebahagiaan, ada yang merasa ketakutan juga. Tapi gimana gak nanyain, ibu gak mau cerita, orang-orang gak mau nanyain gimana, cuman ada ya satu orang dua orang, kamu sakit enggak waktu dicabut nyawa? enggak ngerasa sakit gitu. Biasa. Kamu suci ya katanya. Mungkin itu seumuran 10 tahunan gitu ngomongnya. Kamu suci kali, gak merasakan sakit. Diam aja nggak tahu tuh apa yang diomongin. Tapi ada berkahnya juga ya Bu ya, ada wasilahnya juga setelah Ibu mengalami sakratul maut, pernah mengalami meninggal dunia selama 2 jam dan akhirnya kehidupan Ibu istilahnya lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan juga sekarang Ibu menjadi seorang ahli hikmah yang bisa membantu orang ya Bu ya, membantu orang yang mempunyai penyakit di luar medis, contohnya penyakit yang kiriman santet, penyakit guna-guna mungkin ya Bu ya, dan yang diganggu bangsa makhluk halus di rumah apa di mana gitu. Jadi insya Allah dengan atas izin Allah Ibu bisa menyembuhkan, Ibu bisa mengusir para makhluk halus yang hinggap di rumah orang tersebut mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, pengalaman Ibu satu aja Bu, pengalaman pernah gak Bu ngobatin salah seorang yang apa ya istilahnya setannya itu bukan derajatnya ya, tingkatan ilmunya lebih tinggi, pernah gak Bu? Pernah.
gimana tuh ceritanya, Bu? Sebelum mungkin tahun kemarin ya. Nah, Tapi nggak disebut ya tempat atau orangnya boleh ya. dirahasiakan aja. Ya, dirahasiakan. Begini, Heeh. kan si Neng itu Heeh. lagi apa tuh, lagi hamil tua. Heeh. Pas hamil ya, lagi hamil tua, rumahnya sama ini rumah tapi dapurnya apa tuh berpisah gitu. Heeh. Pas jadi dari mau ke dapur mau ke air itu keluar dulu gitu. Beda bangunan gitu, beda ruangan. Oh. Pas gitu, pas waktu itu teteh tolong, kenapa ini si anak katanya ininya badannya kayak apa, memar terus item gitu. Kenapa ya? Oh ini diganggu sesuatu ya, mungkin karena lagi hamil kan, wanginya seperti apa gitu ya. Sama makhluk halus itu menggoda kali. Pas di insya Allah ibu doain ya, ini airnya minum ini, terus di usap-usap ke ini, ke perut si dede bayi gitu. Ya alhamdulillah. Nah udah gitu, pas hari kedua si itu makhluk halus itu datang ke ibu. Kok kamu coba-coba katanya. Emang kenapa kamu coba-coba ngobatin si anak itu? Ya karena kamu yang ganggu gitu, sama ibu bilang. Ibu kamu yang ganggu ya. Iya, soalnya saya kan pernah ngalamin hamil. Terus si itu bercerita disebut namanya juga. Aku punya nama ini, namanya katanya. Dulu aku punya suami aku digoda sama cewek lain gitu. Pas mau melahirin diguna-guna. Jadi aku meninggal sama bayi aku di dalam perut. Pas dimakamkan di satu tempat. Mungkin karena takut, emang yang hamil meninggal ya. Semua orang takut. Katanya dimakamkan di dalam hutan. Tengah hutan. Iya, di tengah hutan. Pas itu aku gentayangan katanya gitu. Mengganggu jadi ya. Ya, mengganggu setiap orang yang hamil, aku ganggu katanya gitu. Pas itu dipindahin si makamnya ke tempat lain. Masih aja semua orang takut, katanya angker udah angker. Okay. Ya aku pindah sendiri ke tempat seperti apa, pinggir sungai. Pas di pinggir sungai ini ada kolam, ada pohon apa itu, pohon sirsak yang punyanya si anak itu yang hamil lagi tersebut. Hamil. Berarti ngobatinya susah, Bu ya? Ya susah juga. Pas begitu ya pas udah lahiran. Waktu itu syukuran tasakuran gitu, walimatul, tasakur akikah ya. Ibu dalam keadaan sakit di sini, flu gitu ya. Belum seberapa ya, keluarganya kesini, tolong ya, terima undangan saya, kesana mampir, tungguin anak saya gitu ya. Ibu bapaknya bilang gitu. Ya ibu kesana. Pas kesana ibu jadi apa tuh, ngedrop
soalnya perang sama si itu Si yang punya nama itu juga, tapi gak bisa disebut soalnya takut gimana ya. Tapi mungkin alhamdulillah atas izin Allah langsung bisa sembuh ya Bu ya. Enggak juga, Oh. sebelum itu susah banget. Eh, Ini apa tuh lagi hajatan ya, eh, ibu di sini di dapur, dia deket toren Oh. gini, nantang siapa yang menang, siapa yang pasti di sini tempatnya katanya gitu. Coba kalau aku yang menang, aku di sini jadi penghuni asli katanya gitu. Kata si setannya tersebut. Iya, kata si kuntilanak itu. Mm-mm. Ibu perang terus sesekali ibu ke rumahnya, dari dapur itu ke rumahnya, terus tiduran sebentar, makan, udah agak fit gitu, masuk lagi ke itu. Sambil Gitu aja ya. baca-baca wirid mungkin ya Bu. Iya, sambil baca wirid, sambil diliatin kan katanya itu perang sambil ngeliat. Ya. Siapa yang takut? Oke. Kamu apa aku yang takut? Tapi pada akhirnya siapa yang takut Bu yang kalah? Yang kalah ya itu. Pas ibu kemari pulang, ibu sakit. Pas lagi sakit parah sakitnya, soalnya diganggu terus. Itu si rambutnya itu terus ngerumunin ibu ke muka ibu. Kamu itu ini kenapa sih main-main sama aku? Kata ibu. Pengennya gimana? Soalnya kamu ganggu aku, seperti mengusik-ngusik, mau mau nyingkirin katanya. Tapi mungkin pada intinya ibu yang menang gitu atau gimana? Atau itu yang kalah? Itu yang kalah. Oke. Pas gini matanya jadi dua. Matanya udah. Sok lanjut aja Bu. Matanya jadi dua, yang satu ke ibu, yang satu pegang ke apa tuh, kayak tangan megang ke lemari pakaian. Pas gitu. Terus ibu terus wirid, meskipun lagi sakit masih ingat terus wirid. Pas ya intinya guru ibu datang nolongin, tapi si setan itu masih bersikeras, bersikukuh, pengen terus perang sama ibu. Nah nggak tahu itu seperti ada malaikat yang membantu, yang menolong. Gini katanya ke guru ibu tuh, ya maaf, kamu minggir ya, ini bagian saya. Diambil si mata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jadi debu. Ibu duduk ini, alhamdulillah. Selesai berarti Bu ya. Oke, atas izin Allah berarti itu atas izin Allah juga ibu dibantu sama malaikat bisa mengalahkan sosok setan yang mengganggu manusia di dunia ini. Dan alhamdulillah mungkin orang tersebut dengan wasilahnya berobat ke ibu bisa sembuh ya Bu ya. Nah barangkali ini para penonton yang ingin berobat ke ibu ini bisa datang ke desa mana sih Bu? Ini nama alamat ibu lengkap ibu tuh? Ini Mulia Jaya. Desa Mulia Jaya. Desa Mulia Jaya, kampung. Kampung Mulia Jaya, Desa Cipasung, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, jadi teman-teman yang ingin berobat, yang mempunyai penyakit aneh atau penyakit yang lainnya, ya bisa datang ke rumahnya Ibu Tintin yang berada di Kampung Mulia Jaya, Desa Cipasung, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka ya Bu ya. Ibu ini ada sedikit rezeki dari saya nih Bu, semoga bisa berkah ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Dan doakan juga semoga usaha saya dilancarkan ya Bu ya. Segala aktivitas diberkahkan dalam kehidupan saya Bu ya.